Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Rizky Afianti, NIM 190 321 100 110 dari program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen produksi agribisnis pada komoditas singkong di Kabupaten Lamongan. Pembahasan yang pertama yaitu penentuan komoditas. Poin 1, alasan pemilihan komoditas pertanian singkong. Singkong adalah salah satu komoditas pertanian yang sudah banyak diolah menjadi produk jadi maupun produk setengah jadi yang memiliki nilai tambah yang cukup tinggi. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi singkong. Berdasarkan Badan Pusat Statistika tahun 2016, luas panen komoditas singkong di Indonesia sebesar 867.495 hektar, jumlah produksi sebanyak 20.744.674 ton di tahun 2016. Pada tahun 2017, luas panen singkong di Lamongan mencapai 2.029 hektar dengan produksi sebesar 33.164 ton, sedangkan untuk produktivitas singkong di Lamongan adalah 5 ton per hektar. Dari produktivitas komoditas singkong tersebut, komoditas singkong ini menjadi komoditas pertanian yang mampu membantu perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Singkong di Kecamatan Sambeng ada yang dibudidaya secara tumpang sari dengan beberapa tanaman, misalnya cabai, terong, dan kacang. Lalu pemanfaatan lahan untuk penanaman singkong mampu meningkatkan produktivitas dari singkong di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Poin kedua yaitu kondisi pasar, kondisi topografi dan iklim, serta nilai ekonomis dari komoditas pertanian singkong. Kondisi pasar dari komoditas singkong di Lamongan memiliki beberapa saluran pemasaran yang meliputi saluran 1 yaitu petani, konsumen, saluran 2 petani, pengempul, konsumen, saluran ketiga yaitu petani, pengempul, pedagang kecil, lalu konsumen. Beberapa konsumen memilih untuk membeli singkong langsung ke petani karena harga yang ditawarkan petani ke konsumen ini lebih relatif murah daripada konsumen membeli singkong ke pengepul atau pedagang kecil. Hal tersebut dikarenakan rantai pemasaran dari komoditas singkong ini panjang. Hal tersebut dapat mempengaruhi harga singkong. Lalu secara letak geografisnya, Kabupaten Lamongan mempunyai batas wilayah. Sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Gresik, sebelah selatan Kabupaten Mojokerto dan Jombang, lalu sebelah barat Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang datar. Kondisi topografi wilayah penghasil produksi singkong di Kecamatan Sambeng mempunyai lahan tegalan yang dipakai untuk budidaya singkong. Lamongan mempunyai iklim yang beragam dikarenakan jenis ketinggian wilayah Kabupaten Lamongan yang berkisar di 0 sampai 100 meter dari permukaan laut. Rata-rata curah hujan di tahun 2015 sebesar 1.810 mm per tahun. Kondisi cuaca di Lamongan tidak dapat ditentukan, tapi bisa diperkirakan musim kemarau pada bulan Maret sampai Agustus, lalu musim hujan pada bulan September sampai Februari. Lalu komoditas singkong ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Singkong juga memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Maka dari itu, komoditas singkong ini sering diolah menjadi beberapa olahan makanan ringan maupun makanan berat. Pembahasan kedua yaitu pemilihan lokasi produksi. Poin 1, ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni di lokasi usaha keripik singkong Ajeng. Tenaga kerja pada usaha keripik singkong Ajeng ini tersedia dengan baik. Pada usaha keripik singkong ini merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar lokasi usaha tersebut. Pada kegiatan usaha keripik singkong ini membutuhkan beberapa tenaga kerja di setiap proses pembuatan keripik singkong. Dalam proses pengupasan singkong ini membutuhkan 3 tenaga kerja. Lalu untuk proses pengirisan dan perendaman singkong dengan bahan tadi ini masing-masing membutuhkan 1 tenaga kerja. Untuk penggorengan keripik singkong ini membutuhkan 1 tenaga kerja dan pada proses pengemasan membutuhkan 2 tenaga kerja. Maka total tenaga kerja sebanyak 8 orang. Poin kedua yaitu ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang mendukung di lokasi usaha keripik singkong Ajeng.
Ketersediaan sarana dan prasarana produksi di lokasi usaha keripik singkong Ajeng sudah tersedia dengan baik. Namun ada kendala pada jalan menuju tempat lokasi ini masih membutuhkan perbaikan karena jalan menuju lokasi usaha ini masih belum diaspal dan saat musim hujan kondisi jalan sedikit licin. Untuk fasilitas lainnya seperti listrik dan air ini sudah tercukupi di lokasi karena lokasi tidak kesusahan dari air bersih dan listrik. Ini sudah tersedia juga digunakan untuk proses pengemasan. Alat produksi juga tersedia cukup baik meskipun beberapa alat produksi ini masih tradisional dan belum berupa teknologi modern. Poin ketiga yaitu kedekatan dengan pasar. Kedekatan pasar pada usaha ini cukup dekat karena di sekitar lokasi banyak pasar serta banyak toko-toko kecil yang dipasok keripik ini. Namun lokasi usaha ini masih cukup jauh dari jangkauan perkotaan karena usaha ini masih berlokasi di pedesaan. Lokasi usaha ini cukup jauh dari kota, namun konsumen yang ingin membeli bisa langsung datang ke lokasi serta pemilik usaha ini mengantarkan pesanan jika konsumen memesan melalui online. Pemasaran keripik singkong ini sudah cukup luas. Produk tersebut dipasarkan di sekitar lokasi usaha yang meliputi Kecamatan Mantub, Sukorame, Kedung Pring, dan Babat. Poin keempat yaitu kedekatan dengan bahan baku. Bahan baku singkong yang dipasok untuk bahan baku produksi keripik singkong Ajeng ini ada di daerah lokasi itu sendiri yaitu Desa Tenggiring. Pemilik usaha mengambil bahan baku singkong ini dari daerah petani sekitar lokasi usaha yang membudidaya singkong. Jika petani singkong di sekitar lokasi usaha tidak dapat memasok singkong untuk produksi, maka pemilik usaha memasok singkong dari pasar agro yang berlokasi di Kecamatan Babat yang masih merupakan wilayah Kabupaten Lamongan. Pembahasan ketiga yaitu penentuan tata letak atau layout. Poin 1, analisis desain dan jenis tata letak atau layout yang ada di usaha keripik singkong Ajeng. Desain layout yang ada di usaha keripik singkong Ajeng ini masih sederhana dan berskala kecil. Penetapan layout pada usaha ini cukup baik meskipun masih berskala kecil. Adanya desain layout yang benar dan baik akan berpengaruh baik juga ke proses produksi dari keripik singkong tersebut. Usaha keripik singkong Ajeng ini menggunakan jenis tata letak atau layout produk. Proses produksi pada usaha keripik singkong Ajeng melalui beberapa tahapan serta peralatan yang disusun untuk mempersiapkan urutan operasional. Poin kedua adalah keuntungan dan kelemahan dari tata letak yang digunakan usaha keripik singkong Ajeng. Keuntungan dari adanya tata letak yang digunakan di usaha keripik singkong Ajeng adalah biaya dan waktu yang dikeluarkan tidak banyak. Karena prosesnya terstruktur, serta pada proses produksi, pengawasan kegiatannya lebih mudah dilakukan. Keuntungan yang lainnya adalah proses pengangkutan bahan baku maupun produk ini lebih mudah. Lalu penggunaan tata letak pada usaha keripik singkong Ajeng ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu jika ada masalah di salah satu titik proses, maka akan berpengaruh pada jalannya dari proses produksi yang lain. Jika ada perubahan desain, maka karyawan akan mengalami kesulitan pada saat melakukan tugasnya. Gambar berikut merupakan gambar layout produk usaha keripik singkong Ajeng. Berikut merupakan foto survei usaha keripik singkong Ajeng dan lahan singkong. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.